orang-orang yang bertakwa itu. Misal, tidak mudah Pak bisa sholat 5 waktu. Hanya orang yang mendapatkan hidayah kemudian dia sholat 5 waktu. Bukan karena sehat. Kalau karena sehat, banyak orang sehat tapi enggak sholat 5 waktu. Bukan karena kaya, banyak orang kaya enggak sholat 5 waktu. Kita bisa sholat 5 waktu ini karena hidayah. Nah, orang yang bertakwa itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, adalah orang yang takut akan ditimpa azab Allah karena meninggalkan hidayah yang sudah ada di hadapannya itu. Makanya orang yang bertakwa itu kalau dia sudah meninggalkan dosa, nggak mau lagi dia balik ke dosa situ. Betul-betul dia. Ya, itu maksudnya. Penjelasannya sudah saya jelaskan semua kemarin, ya saya tidak perlu ulangi lagi. Kita langsung masuk kepada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, saya terjemahkan dulu secara huruf-huruf supaya Bapak-bapak juga bisa tahu. Jadi alladzina dalam bahasa Arab artinya orang-orang. Ya. Alladzina orang-orang. Yu'minuna beriman. Jadi alladzina yu'minuna orang-orang yang beriman itu bil ghaibi, mereka percaya dengan hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna sholata, yuqimu mendirikan. Ya, mendirikan, bukan melaksanakan. Ya, jadi dalam Al-Qur'an Allah mempergunakan kalimat yuqimu, iqamatus shalah. Ya, qad qamatis shalah. Iqamatis shalah artinya mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Karena beda orang yang melaksanakan salat dengan orang yang mendirikan salat. Ya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu karena tidak dijelaskan dalam tafsir sini. Cuman dalam pembahasan yang lain itu dijelaskan secara rinci. Nah, wa yuqimuna sholata, mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum, dan apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka berinfak. Nah, ini penting karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an itu tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Nah, Allah jelaskan ayat ketiga. Yang pertama, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yakin, mereka percaya dengan hal-hal yang gaib. Ilmu santet ini Ustaz, gaib. Ya. Jadi yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, kata Imam Ibnu Katsir dan imam-imam yang lain ya dalam tafsirnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya dengan hal yang gaib itu adalah mereka percaya hal-hal yang gaib yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Apa saja yang Allah beritakan dalam Al-Quran, apa saja yang Nabi SAW kabarkan lewat hadisnya, orang yang beriman, yang bertakwa, percaya itu. Misal, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang lewat Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat. Bahwa tanda-tanda kiamat itu kan gaib. Nabi SAW menyebutkan tanda kiamat itu ada dua. Ada yang pertama disebut dengan alamatun sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Dan yang kedua alamatun kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Orang yang bertakwa yakin percaya dia. Orang yang nggak percaya maka nggak bertakwa dia. Jadi sepakat para ulama bahwa iman itu untuk membuktikan bahwa dia betul beriman, diungkapkan dengan lisan, diyakini oleh hati, dan dia praktekkan oleh anggota badan sendiri. Itu baru disebut dengan orang yang bertakwa. Nah, tanda-tanda kiamat ada dua itu, misalkan kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tanda kiamat kecil.
Terjadi sekarang, perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Makanya laki-laki kalau tidak mau menikah, kasihan itu perempuan. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tanda kiamat kecil adalah banyaknya bencana alam terjadi di mana-mana. Nah, kita lihat sekarang, longsor di mana-mana, banjir terjadi, gempa bumi, jatuh pesawat, orang tenggelam, berbagai macam bencana terjadi. Tanda kiamat kecil. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, tanda kiamat. Tapi tanda kiamat kecil. Laki-laki pakai anting. Laki-laki panjang rambutnya seperti perempuan kalau lihat dari belakang. Perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Nah, ini tanda kiamat. Dan itu sangat banyak sekali. Bahkan disebutkan dalam banyak hadis. Antara al-hufat al-urata ria'an nasi yatatawaluna fil bunyan, kata Nabi. Engkau melihat orang-orang fakir, orang-orang miskin, berlomba-lomba mereka membangun bangunan-bangunan yang megah. Sekarang begitu, orang-orang kampung, Masya Allah, rumah mereka bagus-bagus. Tanda kiamat. Tapi ini semuanya adalah tanda kiamat kecil. Nah, orang yang bertakwa, membuktikan ketakwaan mereka, mereka harus percaya dengan ini. Nah, ada yang kedua namanya alamatun kubra, tanda kiamat besar. Seperti disebutkan dalam satu hadis oleh Nabi SAW, bahwa tanda kiamat besar itu diantaranya adalah akan muncul dukhan. Apa itu dukhan? Asap. Muncul asap yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Siapa orang yang ada iman dalam hatinya menghirup asap tersebut, meninggal dia. Nah, ini semua kiamat. Tinggal hitung hari. Kenapa Ustaz bisa meninggal orang yang ada iman dalam hati menghirup asap tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan orang yang beriman menyaksikan hari kiamat. Karena hari kiamat itu dahsyat, menakutkan. Bayangkan Allah bilang, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Pada waktu itu bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jadi bukan cuma tanah goyang seperti yang terang lihat sekarang, digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Ibaratnya antum naik di atas mimbar ini, konturang goyang. Bumi seperti itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi beban perutnya. Jadi yang dalam perut bumi keluar, dimuntahkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan orang yang beriman menyaksikan peristiwa itu. Maka Allah datangkan namanya dukhan. Ini tanda kiamat besar. Yang kedua, juga disebut dalam hadis yang sahih, cukup banyak hadisnya, tanda kiamat besar itu adalah muncul Dajjal. Siapa Dajjal ini? Dajjal ini adalah sosok manusia yang belum pernah kita lihat selama ini. Matanya satu. Jidatnya tertulis kaf, fa, ra. Kata para ulama kafara, kufur. Ya. Dia datang, muncul, akan mengelilingi seluruh penjuru dunia kecuali Mekah dan Madinah. Nggak bisa dia masuk situ. Kerjaannya adalah untuk mengkafirkan orang yang beriman. Setiap orang didatangi dipaksa untuk kafir. Anda tidak percaya aku ini Tuhan? Lihat, dia ambil debu, dia tiup jadi emas. Anda tidak percaya aku Tuhan? Siang bolong, panas matahari, hai hujan, turunlah, turun hujan. Maka orang-orang yang dangkal imannya beriman mengikuti Dajjal pada waktu itu. Jadi banyak orang-orang yang beriman menjadi kafir gara-gara muncul Dajjal ini. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kata Nabi SAW, la tada'anna hadha du'a fi duburi kulli salatik. Jangan engkau tinggalkan doa ini di penghujung salatmu. Nah, makanya kata para ulama, di penghujung salat itu adalah tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan dulu assalamualaikum warahmatullah. Baca dulu itu doa. Karena Nabi bilang, la tada'anna dubura kulla salatik. Jangan engkau tinggalkan di penghujung salatmu doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya, dan seterusnya. Yang belum hafal, segera hafal. Ustaz, di mana bisa dapat? Google, ya.
Kecuali antum nggak punya HP Android. Ya kalau punya Android, cari di Google itu doa. Ya. Dan hafal. Hafalkan anak-anak kita. Hafalkan istri kita. Nabi ajarkan kita supaya kita berlindung kepada Allah, tidak akan diganggu oleh Dajjal. Dan ada satu hadis yang sahih, orang yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi tidak akan bisa diganggu oleh Dajjal. Ya, 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Nanti lihat di rumah, ya. Nah, Dajjal ini dia akan datang mengelilingi seluruh penjuru dunia. Setiap orang didatangi, rata-rata orang menjadi kafir, ya, karena dia mampu untuk ya mengkafirkan orang-orang. Dajjal ini luar biasa, ya kehebatannya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan sampai kita juga digoda, ya dikafirkan oleh si Dajjal ini. Tentu ceritanya cukup panjang, yang pasti tidak ada ulama yang menyelisihi tentang berita ini. Ini berita dari Nabi SAW. Sebagai orang yang bertakwa, wajib dia untuk percaya ini. Kalau tidak percaya antum, maka dipertanyakan tentang ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian muncul dabbah. Tanda-tanda hari kiamat yang besar itu juga muncul dabbah. Dabbah itu satu binatang melata yang sangat besar. Belum pernah ada manusia yang melihat binatang sebesar itu. Dan binatang ini bisa berbicara. Nah, kiamat itu kurang hitung hari. Kemudian diantara juga tanda hari kiamat adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Matahari terbit dari sebelah barat. Jadi kalau selama ini matahari dari timur sana, hari kiamat, astagfirullah, matahari terbit dari sebelah barat. Nah, makanya kata Nabi SAW, pintu tobat akan senantiasa terbuka sebelum datang dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah malam yughargir, sebelum nafas sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah di tenggorokan, antum bertobat, Allah tidak akan terima lagi tobat antum. Seperti yang terjadi kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun itu bertobat. Dia berteriak, Inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi nafas sudah tenggorokan. Makanya Allah bilang, Al-ana wa qad asaita qab. Baru sekarang terlambat. Dan yang kedua, taubat tidak akan diterima apabila matahari telah terbit dari sebelah barat. Makanya pada waktu itu, setelah matahari terbit dari sebelah barat, berbondong-bondong orang minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sudah tertutup pintu taubat, nggak ada lagi. Nah, jangan sampai dua keadaan ini datang kepada kita, kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk juga tanda kiamat besar adalah nuzulu Isa. Nabi Isa akan turun. Karena kita orang Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita yakin Nabi Isa tidak wafat. Karena Allah bilang di Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, yang mereka bunuh dan mereka salib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Isa masih diangkat, belum meninggal. Itu akidah keyakinan kita orang Islam. Ya, jangan antum potong lagi ceramah saya kemudian diviralkan, ya, lalu dibuatkan fitnah macam-macam. Nah, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Isa akan turun. Kalau Nabi Isa sudah turun, maka itu tandanya kiamat tinggal hitung hari. Kemudian zuhuru Ya'juj wa Ma'juj, akan muncul Ya'juj dan Ma'juj, perusak alam semesta ini. Itu juga cukup panjang ceritanya, tidak ada waktu saya untuk menceritakan kepada antum semua. Nah, ini yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa, yang dibuktikan dengan iman, yang diungkapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati, dipraktikkan oleh anggota badan. Yang pertama adalah mereka beriman dengan hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu adalah percaya dengan tanda-tanda kiamat yang dikabarkan Allah dan Rasulnya. Kalau antum tidak percaya dengan apa yang saya sebutkan ini, bahaya ini Pak. Karena yang saya sebutkan ini tidak ada ulama yang menyelisihi. Ulama dahulu ataupun yang kontemporer.
ulama salaf atau ulama khalaf, semua meyakini dan sepakat tentang hal tersebut. Nah, di antaranya yang gaib juga adalah azab kubur. Jadi kita juga harus yakin dengan azab kubur. Makanya Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, al-qabru imma hufratun min hufarin niran au raudun min riyadil jannah. Kuburan itu kalau bukan lubang di antara lubang api neraka, dia adalah taman di antara taman surga. Jadi orang-orang yang sudah mendahului kita itu cuma dua kemungkinannya, Pak. Kalau bukan lubang di antara lubang api neraka kuburannya, taman di antara taman surga. Bagaimana bisa? Tergantung amalnya di dunia. Kalau dia di dunia adalah orang baik, dia di dunia adalah orang soleh, mudah-mudahan kuburannya adalah taman di antara taman surga. Tapi kalau di dunia nggak pernah ruku, di dunia nggak pernah sujud, berantem selalu dengan tetangga, kasar dan jahatnya minta ampun, meninggal, undang ustaz, bacakan doa ustaz. Lalu dia raudun min riyadil jannah. Kuburan adalah taman di antara taman surga. Nggak mungkin, Pak. Biar kiai yang turun dari langit yang diundang untuk mendoakan orang ini, nggak bisa. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu hakim yang paling adil. Nggak adil Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang jahat segini, orang yang durhaka begini, hanya dengan doa sang kiai, kemudian langsung diampuni seluruh dosa dan kesalahannya, nggak bisa. Maka dari itu, manfaatkan waktu yang masih ada ini. Mari kita bertobat kepada Allah, perbaiki hidup kita. Karena kuburan cuma dua kemungkinannya. Imma hufratun min hufarin niran, au raudun min riyadil jannah. Kalau bukan taman di antara taman surga, dia adalah lubang di antara lubang api neraka. Dan itu disebut oleh Nabi Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya sedang melaksanakan perjalanan. Tiba-tiba melewati kuburan. Nabi pun berhenti, mengangkat kedua tangannya setinggi-tinggi dan berdoa. Doanya begitu panjang, sampai sahabat-sahabat heran. Kok biasanya Nabi berhenti dan berdoa dengan doa yang panjang-panjang begini? Ada apa ya? Selesai Nabi menurunkan tangannya dan selesai berdoa, otomatis sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa berhenti di sini? Dan kenapa berdoa dengan doa yang panjang itu? Apa kata Nabi? Laqad ja'ani Jibril. Datang kepadaku malaikat Jibril mengabarkan dua penghuni kubur itu sedang disiksa. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu di antaranya disiksa karena kalau dia kencing istinjaknya tidak benar. Nah, salah satu di antara siksa kubur, Pak, adalah orang yang istinja cebo tidak betul. Apalagi yang tidak baca cebo sama sekali. Utamanya laki-laki. Kalian cuma dia goyang-goyang sudah. Ya. Nah, ini bahaya ini nih. Orang yang istinja saja nggak benar istinjanya, disebut oleh Nabi disiksa di alam kubur. Makanya doa tadi itu diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada siksa kubur. Ada itu siksa kubur. Cuma kan orang nggak bisa lihat. Saya baca dalam Kitabul Kabair oleh Imam Az-Zahabi, di antara siksa kubur yang didatangkan bagi orang yang tidak sholat 5 waktu itu, yu'ta fi qabrihi su'banun ismuhu Suja'ul Aqra. Didatangkan dalam kuburnya satu ekor ular, namanya Suja'ul Aqra. Ainuha min nar. Mata ular itu tercipta dari api neraka. Sautuhu karra'dil qasif. Suaranya seperti guntur yang menakutkan. Tulu kulu dhufrihi masirata yaum walailah. Panjang kukunya seperti perjalanan 1 hari 1 malam. Bayangkan ini ular, DP kuku, panjangnya itu seperti perjalanan 1 hari 1 malam. Coba antum jalan 1 hari 1 malam itu kemana? Itu panjang kuku ular ini yang datang menyiksa kita di kubur. Lalu dalam hadis itu disebutkan, dia pun memukul orang meninggal ini, orang dalam kubur ini. Tak, 1 kali pukulan. Masuk ke dalam perut bumi sepanjang 70 hasta. 70 hasta itu segini, ya, 1 hasta. 70 hasta. Ular ini mengatakan, kalau dalam hadis disebut, yukallimul mayyit. Ular ini bisa berbicara dengan orang yang di kuburan itu. Amarani Rabbi bi an adribika fa innaka ma sallaital fajra hatta tulu'i syamsi.
Tuhanku memerintahkanku untuk memukulmu karena engkau tidak salat subuh sampai terbit matahari. Nah ini orang tidak salat 5 waktu. Nah, orang-orang yang beriman wajib percaya ini. Nah, orang-orang sekarang sudah berharap, yang penting kalau kita mati kan ada pegawai syara, orang yang bacakan doa, orang yang tahlilkan, mulai dari 1 malam, 2 malam, 3 malam potong kambing, 4 malam, 5 malam ayam, 7 malam sapi. Orang-orang yang hidup mengirimkan doa semua. Sudah, cukup itu buat saya. Orang kira seperti itu asumsinya. Enggak. Ya. Kalau antum dengar itu ayat Al-Quran, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam kuburan. Kata Allah dalam Al-Quran, wahum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari kuburan ini, kembalikan kami ke dunia, kami akan melaksanakan amalan soleh yang dahulu tidak kami laksanakan. Itu permintaannya. Kembalikan kami ke dunia, kami akan melaksanakan amalan soleh yang dahulu tidak kami laksanakan. Bukan mau bikin rumah, bukan bikin toko, bukan menjadi anggota dewan, bukan menjadi pejabat. Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan melaksanakan amalan soleh yang dahulu tidak kami laksanakan. Tapi apakah Allah kembalikan dia ke dunia? Tidak. Tidak. Sampai datang hari kiamat. Jadi begitu hari-harinya dia, disiksa dan disiksa. La yamutu fiha wa la yahya. Kalau bahasa Al-Quran. Tidak mati, tidak juga hidup. Siksanya minta ampun. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Jadi jangan cuma berharap kepada orang yang hidup. Nanti juga Ustaz mau doakan Pak kita. Nanti juga Ustaz mau tahlilkan buat kita. Nanti juga keluarga akan terus kirimkan doa. Kalau kita jahat dengan orang, kalau kita tidak baik dengan amalan soleh, tetap tidak ada yang bisa kita bawa bekal. Makanya Allah bilang, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekallah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis taklim ini takwa. Jadi jangan sampai tidak hadir. Hadirlah, duduknya antum ini sudah cukup pahala yang besar. Saya sudah bacakan berulang-ulang hadis itu. Malaikat-malaikat datang menyebutkan nama kita di hadapan Allah satu persatu supaya diampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Orang yang duduk bermajlis taklim, yang tidak batal wudunya. Makanya tahan itu wudhu supaya tidak batal. Nah, ini juga adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu percaya dengan hal yang gaib. Termasuk hal yang gaib adalah kehidupan alam kubur. Karena belum ada yang masuk dalam kubur kemudian dia balik. Dia cerita, oh di kuburan begini-begini. Nggak ada yang cerita begitu tuh. Ya. Maka dia gaib, harus terang percaya. Dan ternyata gaibnya itu cuma 2 kemungkinan. Kata Imam At-Tahawi, al-qabru imma hufratun min hufarin niran, au raudun min riyadil jannah. Kuburan itu kalau bukan taman di antara taman surga, dia adalah lubang di antara lubang api neraka. Termasuk juga alladzina yu'minuna bil ghaib, disebut oleh Imam Ibnu Katsir, termasuk percaya dengan hal-hal yang gaib di sini adalah alladzina yu'minuna biyaumil hasrati, yaitu percaya dengan hari kebangkitan. Jadi orang yang bertakwa itu percaya satu saat nanti mereka-mereka yang di alam kubur itu akan dibangkitkan kembali. Kata Nabi Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan. Pada hari kiamat nanti manusia-manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak bersandal dan tidak dikhitan. Nah, ini Nabi yang sebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka orang yang bertakwa percaya dia akan datang satu hari manusia-manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan semuanya. Yang manusia yang sejak lahir di zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir wafat, semua dibangkitkan dan dikumpulkan satu tempat namanya mahsyar. Untuk apa di sana? Untuk memintakan pertanggungjawaban atas umur dan seluruh nikmat yang Allah kasih. Namanya hisab. Tidak ada satu amalan akan terlewat dengan hisab ini. Kalau dalam Al-Quran Allah bilang, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melaksanakan amalan yang baik, kecil apapun dia akan lihat balasannya.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa melaksanakan perbuatan kecil apapun, kalau dosa buruk, pasti akan dia lihat juga balasannya. Itu namanya hisab. Nah, orang yang bertakwa beriman kepada Allah, percaya ini. Akan dibangkitkan semua kita. Yang pada waktu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia. Mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Matahari 1 hasta di atas kepala kita. Manusia-manusia bercucuran keringat, ada yang berenang di atas keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, menunggu satu persatu dipanggil oleh malaikat untuk dihitung hisab ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali yang akan ditanya adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya baik, akan baik amalan-amalan soleh dia yang lain. Wa in fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau salatnya bolong-bolong, kalau salatnya rusak, rusak pula seluruh amalan-amalan soleh dia. Maka salat ini yang lebih dulu, Pak. So boleh jauh orang tua dulu enggak salat. So boleh jauh orang zaman-zaman dahulu belum bertobat itu masih terlawar-lawar. Mari jauh bertobat sekarang. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita untuk menjaga salat ini. Karena dia amalan yang pertama kali yang akan dihisap nanti. Tidak ada satu perkara kecil kecuali pasti akan ditanya. Kalau di surah Al-Kahfi itu, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kata orang kafir, buku apa ini? Tidak ada perbuatan yang kecil dan yang besar, baik dan buruk, semua dia tulis di situ. Ya, jadi orang kafir pada waktu diperlihatkan kitabnya, catatan-catatan amalannya, dia nggak mau akui. So buku apa ini? Semua masa ditulis di sini. Ya, jadi keberadaan kita malam ini di Masjid Raya ditulis juga di situ. Tapi setelah keluar dari masjid ini, ada yang sudah ke kiri, ada yang sudah ke kanan, ada yang sepulang ke rumah. Tergantung dari amalan kita, semua akan dicatat ya dalam kitab tersebut. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini termasuk ya iman alladzina yu'minuna bil ghaib, disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian juga termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib adalah percaya dengan siratul mustaqim. Karena itu juga ghaib. Bahwa kita orang yang beriman, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, yakin bahwa pada hari kiamat nanti, di antara proses hari kiamat adalah ada yang disebut dengan siratul mustaqim. Satu jembatan yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, di bawahnya neraka jahanam. Seluruh manusia akan lewat di jembatan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang yamurru kalbarqil khatib. Ada orang yang lewat seperti kilat yang menyambar. Teks, sampai dia. Nah, mudah-mudahan tuh orang begitu. Ada yang lewat di situ seperti mengendarai kuda. Sampai dia. Ada orang yang seperti berlari-lari. Ada orang yang seperti berjalan kaki. Ada yang bergelantungan. Ada yang baru satu langkah jatuh. Tergantung amalan kita di dunia. Yang pasti semua kita akan lewat situ. Siratul mustaqim. Ibu-ibu bertanya, Ustaz, kalau orang yang setua-tua begini bagaimana? Sedang mau lewat jembatan pakai bulu, kalau dapat di air di bawah waktu topore, beda. Ya. Yang akan menentukan selamat atau tidak kita itu adalah amalan kita. Yang banyak amalan soleh, insya Allah dia selamat. Tapi yang jahat, yang jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka keadilan Allah Subhanahu Wa Taala diperlihatkan. Jatuhlah dia di situ. Nah, ini namanya siratul mustaqim. Kemudian ada namanya mizan. Ini juga termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada hal yang gaib adalah percaya dengan mizan. Bahwa amalan-amalan kita akan ditimbang. Yang berat di sebelah kanan. Yang baik di sebelah kanan. Yang buruk di sebelah kiri. Semua amalan kita akan ditimbang. Tidak ada kita yang tidak punya dosa. Tapi alhamdulillah kita juga buat pahala. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un. Wa khairal khatta'ina tawabun. Semua anak Adam pasti berdosa, tapi sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang mau bertobat. Jadi bertobatlah.
Orang bukan malaikat. Yang antum kira karena ustadz ceramah, ustadz sunya ada dosa. Orang juga banyak dosa. Tapi kata Nabi, wa khairal khatta'una tawwabin. Sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang mau bertobat. Maka itu kesimpulannya. Bertobatlah. Termasuk juga alladzina yu'minuna bil ghaib, ini disebutkan ya oleh Imam Ibnu Katsir adalah alladzina yu'minuna bil jannah, mereka percaya dengan surga. Harus percaya. Ada orang yang tidak percaya surga dan neraka. Ada orang bilang itu mah cuman cerita dongeng-dongeng. Ya, kasih takut-takut orang. Enggak. Orang Islam yang beriman, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan hal yang gaib. Di antara hal yang gaib adalah adanya surga dan adanya neraka. Di Al-Quran Allah ceritakan kepada kita, nanti bisa lihat di rumah, tentang surga, di antaranya misal surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala, balasannya surga, luasnya langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah ceritakan, bersegeralah kalian menjemput ampunan Tuhanmu. Bagaimana caranya? Tiap buat salah minta ampun. Tiap buat khilaf bertaubat kepada Allah. Istri, kalau aku salah dengan suami, cepat minta maaf sama suami. Suami juga demikian. Jangan gengsi, boleh minta maaf kepada istri. Hablum minan nas juga harus baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah. Bersegeralah, jangan tunda-tunda minta maaf ini. Jangan tunda-tunda minta ampun. Wasari'u, ya, musara'ah dalam bahasa Arab. Cepat-cepat untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Engkau akan dibalaskan dengan surga, luasnya langit dan bumi. Masya Allah, antum sendiri akhi, surga yang Allah berikan buat antum sendiri, luasnya seperti langit dan bumi. Bagaimana itu? Dengan fasilitasnya. Ada istana di sana. Ada bidadari-bidadari di sana. Ada dayang-dayang. Saya baca dalam hadis itu, laki-laki yang syahid fisabilillah dipasangkan dengan 70 bidadari. Makanya sahabat-sahabat nggak mau ketinggalan kalau datang jihad, kami siap. Mereka tahu 70 bidadari ini. Yang paling kurang dapat 2 bidadari. Jadi jangan takut. Kalau masuk surga, ya, masalahnya kalau nggak masuk surga ini. Nah, ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa wajib bagi kita untuk percaya dengan yang gaib, di antara yang gaib ini adalah surga dan neraka. Neraka bisa dilihat misalkan di surah Al-Baqarah ayat 24. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mampu, ini orang kafir, orang musyrik dahulu di zaman Nabi SAW, Allah bilang, coba datangkan satu surat seperti Al-Quran, kalau kalian mampu. Lalu Allah bilang, fa'illam taf'alu walan taf'alu. Pasti kalian tidak mampu. Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijara. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Disiapkan bagi orang-orang kafir. Ya, orang kafir yang harus disebutkan. Jangan tanya lagi, siapa itu yang kafir Ustaz? Yang bilang kafir kok non muslim, ya sudah nggak usah kita panjang-panjang ke sana. Ya pokoknya bahasa Al-Qur'annya begitu. Ya uiddat lil kafirin, kata Allah. Sudah disiapkan neraka itu untuk orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sekali lagi di ayat yang ketiga. Bagus kalau antum baca di rumah lagi. Ya. Jadi setelah Allah bilang, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah rinci. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya dengan hal-hal yang gaib. Apa itu yang gaib? Nah, ini sudah saya sebutkan satu persatu sama antum. Cuma itu, kedua lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Tidak cukup hanya dengan percaya dengan yang gaib tadi baru masuk surga, belum. Ya. Ada lagi yang kedua, wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, dengar ini mendirikan salat.
Iqamatus shalah, iqamatu arkaniha wa sunaniha wa kaifiyatiha wa hayatiha wa auqatiha. Mendirikan salat itu maksudnya adalah melaksanakan rukun-rukun salat, sunnah-sunnah salat, tata cara salat yang dituntunkan oleh Nabi, menghargai dan memperhatikan waktu-waktunya. Itu yang disebut dengan iqamatus shalah. Makanya saya bilang tadi, beda iqamatus shalah, mendirikan salat dengan melaksanakan salat. Mendirikan salat itu yang pertama dia perhatikan rukun-rukun salat. Kalau dalam madzhab Imam Syafi'i ada 14. Ya, ada 14 rukun salat. Salah satu di antara 14 itu kalau antum tidak buat, enggak sah salat antum. Contoh, takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu rukun. Kalau antum datang langsung salat, suruh tidak takbiratul ihram langsung. Atau dapat lihat imam sementara sujud, langsung sujud. Kan kata Nabi SAW dalam hadis, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku, kalian ruku. Wa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, kalian sujud. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kalau dia katakan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Katakan rabbana walakal hamdu. Oh, berarti kalau imam ruku, terang ruku. Kalau antum datang terlambat masbuk, dapat imam sebentar ruku, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar ruku. Kenapa? Takbiratul ihram itu rukun. Tidak sah salat kalau nggak buat itu. Ya. Cuman masalah fikih yang mau panjang kalau saya jelaskan. Yang pasti ini diantara 14 rukun yang disebut oleh Imam Syafi'i. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Makanya perhatikan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang benar itu, Nabi SAW mencontohkan dua. Yang pertama, Nabi bertakbiratul ihram, jari-jarinya ini lurus dengan daun telinganya. Allahu Akbar. Yang kedua, Nabi SAW bertakbiratul ihram, jari-jarinya ini lurus dengan bahunya. Allahu Akbar. Nah, silakan antum pilih yang nomor 1 atau nomor 2. Jangan bikin nomor 3 dan nomor 4 dan seterusnya. Ya, cuman itu tuntunan hadis-hadis Nabi SAW tentang cara takbiratul ihram. Ingat, takbiratul ihram ini rukun. Ini fikih, ya. Memang jurusan saya untuk menjelaskan fikih. Cuma di masjid ini saya tidak dapat jadwal untuk menjelaskan fikih. Saya di tafsir, cuman karena tafsir ini kan bisa masuk-masuk ke fikih, ke tauhid, ke sejarah, semua bisa masuk. Maka begini, takbiratul ihram, ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang tidak baca Fatihah. Ya, mohon maaf waktu salat Isya sudah masuk, ya. Mudah-mudahan bisa orang lanjutkan lagi. Jadi orang bertahan dulu di ayat yang ketiga. Sabar ya, jangan buru-buru dulu. Insyaallah orang akan kaji lebih tuntas ini. Dan memang awal-awal Al-Baqarah itu hukum-hukum paling banyak diceritakan. Jadi orang tidak usah buru-buru, orang ambil pelan-pelan ini hukum-hukum, insyaallah orang pahami dan mari kita praktekkan, ya. Dan sekali lagi, ajak anak-anak. Tidak apa-apa orang refreshing di masjid ini, ya. Masa ke Dabu-Dabu JS bisa refreshing, ya. Ke Aikana bisa santai-santai dengan keluarga. Rumah Allah yang masjid begini besar, karpetnya begitu indah, ya, fasilitas luar biasa. Sayang kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pengurus Badan Takmir, ya, seluruh, ya, jajarannya tidak ada yang melarang, kalaupun banyak yang datang, nggak dilarang, ya, nggak dilarang dan nggak disuruh membayar. Adapun kotak celengan yang beredar itu hanya bagi antum yang punya kelebihan, mau beramal, itu uangnya dipakai untuk beli menu buka puasa. Ya, supaya orang yang buka puasa ada, ya, biar cuman gorengan yang mereka makan. Dan antum dapat pahala yang luar biasa. Ya, jadi kalau ada sedikit, ya, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, ya, kalau Rp50.000 juga lebih bagus. Taruh di situ. Ya, mudah-mudahan, ya, dengan ikhlasnya antum dan banyak antum sedekahkan, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Mungkin antum tidak puasa, tapi antum berusaha untuk memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman falahu min ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'. Siapa memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, dia dapat pahala puasa orang yang berpuasa tadi itu. Jadi antum tidak puasa tapi tercatat seperti orang puasa karena antum bersedekah. Makanya jangan cuma 1.000. Kalau 1.000 kan sudah dapat gorengan, ya. Kasihlah 5.000 begitu kan, ya, supaya dapat gorengan. Ya, bayangkan kalau dapat gorengan 3 dimakan oleh 3 orang, pahala 3 orang puasa itu antum dapat.
Ustaz, banyak makan kita pakai kukis Ustaz, kemudian bawa pulang. Niat antum sudah dicatat, nggak usah takut, ya, sudah dicatat, ya, sedekah antum sudah tercatat. Tapi kalau dimakan tentu lebih afdal lagi. Nah, saya kira ini. Terima kasih. Mohon maaf semua panjang kalau saya bicara terus. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.